membuat tugas saya pada modul 3.1 itu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Ibu izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral, Bu? Yang akan dilakukan ya sebenarnya kami melihat dari tindakan atau perilaku kita akibat dari yang diperbuat oleh siswa, misalnya ini tentang pada siswa. Kemudian yang kedua biasanya laporan dari kelas juga ya. Biasanya ada laporan dari kelas tentang permasalahan kegiatan di sekolah. Jadi Ibu pertama membahas situasi ya, dimana Ibu ada bersama dengan wali kelas dan tim ya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Baik ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dengan nilai kebaikan. Biasanya kalau mengambil keputusan seperti ini dia melibatkan diri sendiri atau kami tidak mengambil keputusan sendiri, tapi di sini kami kebetulan ada tim, jadi untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengambil keputusan itu biasanya melibatkan tim, jadi berdiskusi dengan tim dan sebaiknya seperti apa, jadi bukan kami sendiri. Oh, jadi Ibu ada tim ya, ada tim, jadi diskusi terbuka bersama tim itu untuk mempertimbangkan konsekuensinya, kemudian panjangnya. Itu kemudian langkah-langkah seperti apa ya yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan menegasikan? Prosedur atau langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama mengidentifikasi permasalahan apa dengan cara itu tadi kemudian juga kemudian sudah kami juga mempertimbangkan yang terbaik itu memberikan ya kemudian mencari juga solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini sehingga Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi Ibu itu identifikasi masalah, kumpulkan informasi melalui wali kelas, bisa juga dengan teman-teman yang luar atau jadi kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan karena situasi kayak hal-hal yang menjadi ini ya tantangan itu biasanya kita benar-benar dengan orang yang kita mau sama dia tidak dilupakan kemudian yang menang sendiri atau ada juga tekanan biasanya ada tekanan itu sebenarnya hal-hal atau kendala yang terbesar yang biasa kami hadapi jika ketemu dengan ya, jadi seperti itu. Jadi Ibu khawatir Ibu konsekuensinya Bu ya. Ya, konsekuensinya gitu ya. Mana menghadapi orang banyak berbeda dari mereka dan kita ya. Ada tipe ya, karena ada dari tantangan karena cara kita menghadapi satu orang itu beda dengan menghadapi orang banyak dengan keinginan mereka yang berbeda dengan sikap dan karakter mereka yang berbeda. Kemudian Ibu, apakah Ibu menjadi dalam sebuah penyelesaian dilematika? Nah, itu kemudian apa Ibu menyelesaikan langsung tempat atau ada jadwal tertentu Bu ya? Tentunya atau langkah-langkahnya seperti apa kalau Ibu jadwal? Kalau jadwal tertentu itu sebenarnya tidak ada ya, karena problem ini tidak mungkin terjadi terjadwal karena ini biasanya insidental atau akibat ya, jadi ini tidak terjadi. Tapi yang bisa dilakukan adalah kalau bisa masalah itu terselesaikan secepatnya. Jadi kita ketemu dengan masalah itu
sekali lagi kita kembali ke tim lagi, jadi kita kembali ke tim berdiskusi di situ bagaimana caranya, karena kalau bisa penyelesaian masalahnya itu Jadi lebih dari jadwal tapi ibu langsung identifikasi masalah itu untuk bisa diselesaikan secara langsung ya dengan semua tim. Kemudian adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan seperti kasus etika ini? Sebenarnya gini, kalau untuk menyelesaikan segala masalah, khususnya di suatu lembaga atau organisasi ini, kita tidak bisa melihat dari sendiri. Yang penting itu nanti adalah tim kerjasama. Jadi yang lebih banyak membantu kami itu adalah tim yang untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu yang lebih banyak membantu kami. Jadi tim itu sudah sebelum dia mengkoordinasi dengan ibu, dia mengidentifikasi masalahnya itu mengumpul bukti baru menemui ibu dan atau kadang kayak gitu, dia memberikan laporan dulu, memberikan laporan, kemudian setelah itu baru kita sama-sama mencari atau mengidentifikasi permasalahan apa, setelah data terkumpul datanya baru kita langsung melapor langsung ya kalau masalahnya. Kemudian apakah yang telah disampaikan tadi, adakah pelajaran apa saja yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari masalahan itu tadi masalah baik atau komunikasi ya, komunikasi baik itu komunikasi dengan rekan kerja, komunikasi juga dengan para orang tua, komunikasi juga dengan anak-anak. Ini sangat penting karena kunci dari penyelesaian masalah itu adalah di komunikasi. Oh, jadi ibu menerapkan komunikasi yang baik bersama rekan guru. Iya, menerapkan komunikasi yang baik. Itu juga dengan kami biasanya menerapkan guru untuk menyelesaikan masalah dan masuk ke komunikasi dulu. Kalau misalnya ada permasalahan di anak-anak, komunikasikan di permasalahan juga. Jadi ibu komunikasi itu apa? Jadi ibu mengarahkan tim warga sekolah di sini untuk komunikasi dulu ya. Ya benar. Dalam identifikasi masalah itu jangan langsung membuat keputusan. Ya. Kalau itu saja bu ya. Terima kasih banyak Oke, atas terima waktunya bu. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bu ya. Ya, Ibu bagaimana izinkan saya bertanya pada ibu dalam percakapan yaitu pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai nilai kepemimpinan, boleh ibu? boleh silakan. Ya, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu ya bu ya. Ya. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa yang terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah. Atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Betul ya. Ya. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu ya, terutama untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya bisa mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Oh, seperti itu. Ya. Baik, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa ibu lakukan selama ini bu ya? Langkah-langkahnya ya. Ya. Antara lain itu kita mengumpulkan semua informasi yang terkait, mengidentifikasikan nilai-nilai yang bertentangan, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, diskusikan dengan tim, ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, dan terakhir buat rencana untuk pelaksanaan keputusan. Bagus sekali bu ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini
Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada, memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Jadi ini Bu ya, jadi pesan Ibu itu yaitu dengan membandingkan dua-dua Iya. kasus ya. Menurut Ibu hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan termasuk konflik ya, kepentingan antara pihak-pihak terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal ya? Itu dalam sebuah penyelesaian dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kami tidak punya jadwal ya, tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami membuat rencana, tindakan, dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semua berjalan lancar. Adakah seorang atau faktor-faktor yang apa saja selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Yang jelas dukungan dari tim sekolah ya, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga penting. Ya. Jadi ada ini ya, ada etika dan prosedurnya ya. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat mengambil keputusan yang Ibu lakukan? Saya belajarnya pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil dapat adil dan yang bermanfaat bagi semua. Ya, luar biasa sekali Bu ya percakapan dimana Ibu sudah mengambil keputusan dengan efektif sesuai dengan dilema atau nilai kebajikan. Bagi Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan diskusi hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga apa yang telah kita diskusikan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk sekolah ini juga. Ya, terima kasih Bu ya. Diskusi Ibu hari ini yang saya mendapat ilmu dari bagaimana mengambil keputusan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya calon guru tunggal angkatan 11. Nama saya Seli Medesari. Asal sekolah saya SDN 3 tahun lebih. Ibu, terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan saya untuk mewawancara Ibu dalam tugas saya di CGP ya. Ada demonstrasi kontekstual itu di mode 3.1 yaitu pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, jadi saya boleh Ibu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Iya boleh. Ya, Ibu. Ini Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa yang terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau biasanya juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Ibu ya, dilema etika di sekolah Ibu ini misalnya siswa yang terlambat atau yang gara-gara rebutan mainan dan sebagainya itu ya. Iya. Jadi seperti itu Bu ya. Ya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Bu? Saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua.
Oh, jadi ibu ada tim ya dalam menyelesaikan kasus dilematika di sekolah ibu ya. Iya. Ibu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini bu ya dalam mengatasi kasus dilematika? Langkah-langkahnya yang pertama kumpulkan semua informasi terkait. Yang kedua identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Yang keempat diskusi dengan tim. Yang kelima ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Yang keenam buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Oh, jadi ibu pertama ibu mengidentifikasi dulu ya. Iya. Mengambil data akurat tentang kasus dilematika, kemudian ibu bekerja sama dengan tim, kemudian ibu menerapkan atau memikirkan jangka panjang gitu ya. Iya. Ibu kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ya ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini bu? Menurut saya yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Oh, jadi ibu supaya efektif ibu ini berkolaborasi dengan tim, kemudian komunikasi dengan efektif bu ya sama tim ibu. Kemudian ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Oh, jadi yang pihak terlibat itu misalnya orang tua siswa seperti itu ya. Iya. Kemudian ibu apakah ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau ibu menyelesaikannya langsung di tempat atau ada jadwal tertentu, kemudian bagaimana prosedur dan langkah-langkah dalam menjalankannya ibu? Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Begitu ya, ibu langsung ya dalam mengidentifikasi masalah bersama tim, walaupun tidak memiliki jadwal yang tetap ya. Kemudian ibu, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah yang memudahkan proses keputusan. Oh, jadi pertama ibu melihat dulu atau identifikasi nilai-nilai kebaikan atau yang disebutkan dengan dilematika, kemudian ibu meminta dukungan dengan berkolaborasi dengan ibu ya. Kemudian ibu dari semua hal yang ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilematika ini bu? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Oh, jadi selama ini ibu itu terbuka bu ya dalam sebuah kasus dilematika atau apa saja yang merupakan suatu yang bisa diselesaikan bersama bu ya. Iya. Terima kasih ibu atas waktunya. Saya dapat pelajaran yang apa yang disampaikan hari ini. Ya, semoga cara mengatasi dilema etika bisa juga diterapkan di sekolah ibu. Terima kasih banyak ibu. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.